Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ridwan, akhina fillah Al-Imam Syekh Masyhudi, serta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, dan kepada saudara kita yang baru saja meninggal dunia, Bapak Agus Budi Kurniawan bin Haji Baryo Ahmad Musa, juga kepada sahibul kita ala hadiniyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, kita sampai di halaman 13, makalah atau nasihat yang ke-26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Sebelumnya kita ulas sedikit, di atasnya kemarin ada qala ba'dul arifin. Sebagian arifillah berkata, as-sabru thalathu maqamat. Sabar itu ada 3 maqam, ada 3 manzilah, 3 kedudukan. Yang pertama tarkus syakwa. Ya, sabar itu meninggalkan ngeluh. Diuji begitu hebatnya jangan ngeluh. Ya. Nah, orang seperti ini dia wahiyya darajatullah ala tabi'in. Dia masuk dalam kategori ya derajatnya kepada para tabi'in. Jadi Rasulullah sahabat tabi'in. Ya, fase yang terdekat dengan sahabat. Kemudian yang kedua, sabar itu juga makamnya kedua, dia waridho bil maqdur. Sabar kedua, makamnya kedua, dia ridho dengan takdir. Nah, seperti ini. Hari ini kita dengar musibah kematian, ya, tentu sangat berat dirasakan oleh keluarga. Ya. Tadi kita sudah doakan, Allahumma ja'al ahlahu wa auladahu radina sabirina biqada'ik wa takdiri. Ya Allah, jadikanlah keluarganya, anak-anaknya semua ridho, sabar atas semua takdir dan ketentuan Allah. Nah, ini berat. Ya, kita doakan semoga keluarganya dikasih kesabaran, ketabahan, ya, kekuatan serta keikhlasan melepas kepergian almarhum. Ya. Nah, kalau sabar bermakna ridho kepada ketentuan Allah, ya, ini derajatnya derajat zahidin, masuk ke dalam kategori orang-orang yang zuhud. Ya. Kemudian yang ketiga, maqam sabar yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtila. Nah, ya, dikasih ujian oleh Allah, dia amalah mahabbah, dia senang kepada ujian. Ini luar biasa. Nah, orang yang seperti ini ditimpa musibah dia malah senang, cinta, ini masuk dalam kategori darajatus siddiqin. Ya, derajat para orang yang siddiq kepada Allah. Gitu ya.
Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ubudillaha ala ridha, ya. Sembahlah Allah atas dasar ridho kepada Allah. Maka kita bilang setiap pagi subuh, ya, setiap pagi sama sore, raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah menjadi Tuhan saya. Ya. Maka ketika terjadi apa saja harus terima. Orang Islam nggak ada lain, hanya dua, sabar dan sabar syukur, dan ridho atas takdir Allah. Fa in lam tastati, katanya, kalau dia kagak bisa ridho, fa fi sabr, maka dia turun yang kedua, sabar. Ya, berarti manzilah ridho lebih tinggi daripada sabar. Ala ma takrahu, sabar atas sesuatu yang dia terima kagak enak, takrahu itu. Ya, berat di hatinya, yang dia suka. Nah, jika dia demikian, dia dikatakan khairun katsir, mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik, masuk ke berikutnya, wal maqalah as-sadisata wal ishrun. Maqalah yang atau nasihat yang ke-26. Awwahallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam. Allah Ta'ala telah mewahyukan, memberikan wahyu kepada sebagian para nabi-nabi alaihi salam. Apa isinya wahyunya? Man lakini bil mauti, barang siapa yang pengen berjumpa denganku, kata Allah, bil mauti, dengan bentuk kematian, ya, wa huwa yuhibbuni, dan dia cinta kepadaku. Jadi dalam hadis lain disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka Allah juga pengen berjumpa dengannya. Karena ada orang-orang yang kagak mau mati, Pak. Berarti dia nggak berjumpa dengan Allah. Ya, misalnya apa? Dia benci kepada kematian, kepada sakaratul maut, takut dia. Ya, itu orang kafir takut, dia pengen hidupnya abadan selama-lamanya di dunia. Tapi orang mukmin, ya, ingin berjumpa dengan Allah, pintunya adalah babul maut, kematian. Dan ingat, wa kullun nasi dakhil. Kematian itu bagikan pintu, semua orang akan masuk ke pintu itu. Ya. Ada lagi, al mautu ka'sun. Kematian bagikan gelas, wa kullun nasi syarib. Setiap orang akan minum lewat gelas itu. Ya. Al mautu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Datang waktunya kagak bisa ditunda-tunda lagi. Ya. Al mautu yulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah juga, mati yang akan ngubur kita, walaupun kita ngumpet di bangker yang paling dalam, yang kuat, kata, ya, sudah waktunya wafat, ya, wafat. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan lima ba'dal maut. Ya, kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, man aktsaruhum? Ya Rasulullah, man aktsaruhum zakaan? Ya Rasulullah, atau akiyasan, siapa di antara mereka yang orang yang paling cerdas? Kata Nabi, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang sering ingat kepada kematian. Ya. Nah, buku ini matannya ini apa? Matannya buku ini berjudul Istidad Liyaumil Ma'ad. Persiapan untuk kembali kepada, ya, hari kita kembali. Kita sadar bahwa kita hidup di alam ini lewat 5 alam. Alam rahim, alam dunia, ada batasnya. Umur Nabi Muhammad umatnya baina sittin wa sab'in. Nanti waktunya mas alam kubur, alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan. Habis yaumul ini alam barzah, baru alam jaza. Ya, alam perhitungan kita sama Allah, ditanya. Nah, yang pertama kali ditanya apa? Tentang sholat.
awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Maka ya, sesibuk apapun saya berpesan kepada jamaah jangan tinggalkan salat. Perbaiki terus kualitas salat kita kepada Allah agar salat kita ya masuk orang-orang yang khasyu'un, pada aflaha ya, sungguh beruntung siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang yang kalau salat hatinya khusyuk, hudur bersama Allah ya. Baik. Jadi man lakini bil mauti, barang siapa yang ingin berjumpa denganku dengan pintu kematian, wa huwa yuhibbuni, dan dia cinta kepadaku, ayyastaku ilayya, atau dia rindu kepadaku, wa yarghabu fi ma indi minats thawab, dan dia menginginkan ya, menginginkan apa? Minats thawab, menginginkan pahala ma indi, yang ada dalam sisiku. Apa hikmahnya? Adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin, maka aku akan masukkan dia ke dalam surgaku ma'as sabiqin, sama orang-orang yang sebelumnya ya, para siddiqin wasyuhada wassalihin. Yang kedua, wa man lakini bil mauti wal halu wa huwa yukhafuni, barang siapa yang ingin berjumpa denganku dengan pintu kematian, dan dia kondisinya tadi pertama yuhibbu, cinta kepada Allah, ini yakhafuni, dia takut ya, takut kepada Allah, ay yakhafu azabi, dia takut kepada azab Allah ya. Makanya dia selalu sholat waktunya dia kerjain, amal soleh dia kerjakan, amal buruk dia tinggalkan. Apa? Dia takut sama Allah ya. Apa hikmahnya? Ajnabtuhu nari, maka akan aku jauhkan dia daripada nari, api nerakaku. Jamaah sekalian, kita sering doa ini padahal, wa qinna adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Ya, dalam tafsir ayat al-muqarrabin ini tentang nar, ini dibagi 3. Kalau di dunia ada yang namanya narul hijab. Nar, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada api hijabmu. Apa maksudnya hijab? Ada orang-orang yang dihijab oleh Allah, ilmu enggak dikasih oleh Allah, nur enggak dikasih oleh Allah, ma'rifat enggak dikasih Allah, tertutup semuanya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ya, hatinya kadar. Itu siksaan di dunia itu. Ya, narul hijab. Yang kedua ada nar, ya, api, itu api narus sudud. Ya, ankas sududa. Api sudud ini adalah siksaan kepada orang-orang yang ya, dia merasakan bahwa kalau dia pengen taat amal tuh berat banget, pengen sholat lima waktu berat banget, pengen ke masjid berat banget, ya, pengen baca Quran sulit, ada aja. Itu namanya dia azab oleh Allah dia, ya, narus sudud. Seperti sudud itu orang kata ya tasa'adu fis sama, pengen naik ke langit itu berat lah. Ada orang-orang yang ketika ingin melaksanakan kewajiban Allah itu terasa terbebani banget. Ya, tapi ada orang-orang yang Allah kasih nikmat, sudah punya syukur takalif, 5 waktu enteng aja ke masjid, nggak ada beban. Pengen bangun malam enak aja, baca Quran terasa lezat aja. Ada orang gitu. Ya, ada orang-orang yang narus sudud. Yang ketiga ada yang namanya narul bu'di. Ada orang-orang yang di dunia ini Allah siksa daripada dia dibuat jauh dari Allah, jauh daripada tariqah ya untuk mengenal Allah, jauh daripada syariat Allah, jauh daripada bimbingan Nabi. Ya,
Itu orang-orang yang diazab oleh Allah. Makanya jamaah terus aja berdoa. Nah, tapi nanti di akhirat beda lagi. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang saleh, apa? Allah siapkan sorga untuknya. Jika ada orang-orang yang ahli maksiat, ya jauh dari Allah, ngebangkang sama Allah, apa? Allah siapkan narul jahannam fil akhirah. Ya, api neraka di akhirat. Jadi ingat, ada dua, ada di dunia, ada di akhirat. Di akhiratnya dia buat kita terus aja tersesat aja, jauh dari Allah. Makanya jamaah jangan tinggalkan sholat. Di sholat itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti sudah ada contoh orang-orang soleh. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, para syuhada, salihin, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau benci. Ya. Baik, itu kata-kata nari, ingat tadi. Jadi ingat ke sana itu. Kemudian yang ketiga, wa man lakini bil mauti. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku bil maut, dengan kematian, wa huwa yastahyi minni, dan dia merasa malu kepadaku, kata Allah. Malu kenapa? Bi antan qabidu nafsahu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi. Ya, dia merasa malu kepadaku, kata Allah. Apa? Dia jaga tuh dirinya. Ya. Dia sempitin nafsunya min syai'in, dari sesuatu. Ya, dia pengen melakukan ini, itu, dia jaga, dia pelihara, ya. Khaufan, semata-mata karena takut. Nah, ini yang paling mahal. Min iqabillahi ta'ala. Nah, ya, karena takut daripada siksaan Allah kepadanya, ya. Fihi, di dalam sesuatu yang dia berbuat tadi. Apa hikmahnya? Unsitul hafazota ay al malaikah. Ini kata unsit ini dasarnya nasia lupa. Tapi kalau ditambah alif, ansa, yunsi, nah, beda, melupakan. Jadi hikmahnya Allah akan lupakan siapa? Al-hafazah. Siapa hafazah? Malaikat pencatat amal-amal. Ay al-malaikatul ladzina katabu a'malahu. Ya, akan aku lupakan para malaikat yang mencatat amal-amal. Melupakan apa? Dzunubahu. Ini jadi maf'ul yang kedua. Ya, maf'ul pertamanya tadi, ya, amalnya. Maf'ul yang kedua dzunubahu. Kata Allah, akan aku lupakan, ya, si malaikat-malaikat, ya, akan dosa-dosanya. Fadlan minallahi ta'ala alaihi. Ini merupakan sebuah keutamaan dari Allah kepadanya, ya. Apa? Dia merasakan malu, ya, berjumpa sama Allah, ya. Maka dia jaga dirinya jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat Allah marah, Allah murka, semata-mata karena dia takut kepada azab Allah, ya. Hikmahnya malaikat pencatat amal Allah buat lupa dia, ya, mencatat dosa-dosanya. Wal maqalah as-sabi'ata wal 'ishrun. Sekarang maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Addi maftaradallahu alaika. Ini addi fil amr, tunaikanlah. Ada yudiu, ya. Addi, adaan, addi, nah, fil amrnya. Tunaikanlah maftaradallahu alaika, apa yang diwajibkan Allah alaika kepada Anda, bitamam, dengan sempurna. Kita diperintahkan sholat, jalanin sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, itu yang wajibnya. Nanti puasa datang, kerjaan puasa dengan sempurna. Ketika zakat, ya, ada rezeki, keluarin zakatnya, ya.
sempurna. Takun a'badan nas, maka Anda akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Ai tasiru aksar nasi ibadatan, Anda akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Yang berikutnya, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas, dan jauhkanlah olehmu perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ya, takun azhadan nas, maka Anda akan menjadi manusia yang paling zuhud, kagak cinta dunianya, tapi cinta kepada akhirat, kagak tamak dalam kehidupan ini. Ai tasiru akbarun nasi bughdan lid dunya wa iradan anha, Anda akan menjadi orang yang paling bughdan, paling benci kepada dunia, wa iradan, dan paling berpaling daripada dunia. Kemudian warda bima qasamallahu laka min rizki, dan ridholah terhadap apa yang telah Allah bagikan kepada Anda min rizki. Kemarin kita sudah ada yang pembahasan syukur, dikasih Allah alhamdulillah, pokoknya dikit ke banyak ke alhamdulillah, itu namanya syukur lisan. Nanti ada syukur qalb, syukur terbagi tiga, ada syukur lisan, ada syukur hati, melihat apa saja ingatnya kepada Allah al-mun'im. Kemudian ada syukur arkan, syukur anggota tubuhnya, kayak Nabi itu, Nabi semuanya Allah sudah tanganin, maka Nabi ngebalasnya dengan ibadah yang begitu luar biasanya. Nabi mengatakan ketika ditanya istrinya, ya Nabi, kok sholatnya sampai begitu banget sih, sampai kakinya bengkak-bengkak, tiap malam bangun mulu, lama banget lagi sholatnya. Istrinya pada begitu ngedumel. Nanya, apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, syukurnya adalah terus mendekatkan dirinya kepada Allah, segala yang diperintah Allah dilaksanakannya, segala yang dilarang dijauhkannya, ditinggalkannya. Baik. Takun agnan nas, maka Anda kalau jadi orang yang ridho dengan bagian Allah, akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi Bapak Ibu, ini yang paling berat emang ini. Biasa orang dikasih dikit, dikit banget. Kita dikit ke banyak ke alhamdulillah, itu. Ai tasiru aktsar nasi malan, maka Anda akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Wal maqalatu tsaminata wal ishrun, nasihat yang ke-28. An Shalihin Al-Barqadi radhiyallahu anhu, dari Imam Shalih Al-Barqadi, ini di antara tokoh-tokoh spiritual pada kalangan salafus salih. Annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyar aina ahluka. Jadi suatu saat ini orang soleh ini, Shalih Al-Barqad, beliau berjalan melewati sebagian rumah-rumah. Lalu beliau berkata, ya diyar aina ahluka, rumah-rumah di mana keluargamu? Aina mu'nisuka, di mana ini orang-orang yang dekat kepadamu, al-awwalun, yang terdahulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa aina ammaruka aibanuka, di mana orang-orang yang dulu pernah ngebangun kamu, membangun rumah ini, al-maduna, yang dulu-dulu itu, pada kemana tuh? Pertanyaan yang ketiga, wa aina sukanuka al-aqdamun, kemana pendudukmu yang terdahulu?
Kemudian fahatapa bihi hatibun. Lalu setelah dia ngomong gitu bertanya kepada rumah tadi, ada suara, ya. Ai sahabihi saihun. Ada semacam suara yang teriak, ya. Fasamiya sautahu, kalau dia mendengar suaranya, walam yara syakhsahu. Tapi dia tidak melihat orangnya, hanya kedengaran suaranya saja. Apa katanya? In qata'at atharuhum, ya, telah terputus jejak-jejak mereka, ya. Ai alamatuhum, artinya tanda-tanda mereka. Yang kedua, wa baliyat ay funiyat tahta turabi ajsamuhum. Ajsamuhum jadi fa'ilnya dari baliyat, dan telah baliyat, telah hancur, ya, di bawah tanah. Apanya? Ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Yang ketiga, ada suara mengatakan wa baqiyat a'maluhum, ya, qala'id. Tapi atau namun amal-amal mereka itu tetap, ya, qala'id. Dia apa namanya? Seperti ada kalung itu. Ai atwaqan fi anaqihim. Ya, Allah kasih kalung kemuliaan di lehernya. Artinya Bapak Ibu, tubuh kita akan hancur, ya, jasad kita akan hancur, semua yang kita miliki juga akan hancur semuanya. Apa yang akan langgeng? Amal soleh. Nah, ya, yang paling kita butuhkan nanti amal soleh. Yang kita bawa, ya, kita kaya apapun, yang kita bawa hanya apa? Kain kafan dan amal soleh, ya. Gak ada yang kita bawa yang lain, hanya kain kafan. Makanya jamaah lagi umroh, lagi haji, pakai kain kafan, kain ihram, itu bayangan kematian. Suatu saat nanti kita akan dipakaikan kain putih seperti ini. Maka amal yang paling baik adalah amal persiapan untuk berjumpa dengan Allah, ya. Wal maqala at-tasiyata wal 20, kemudian pindah kepada nasihat yang ke-29. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, bersumber dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah memuliakannya. Tafaddal ala ma syi'ta, katanya, ai ahsin ilaihi, ya, berbuat baiklah kepada orang yang engkau kehendaki. Wa an'im alaihi, dan berilah nikmat kepadanya. Fa anta amiruhum, maka Anda akan menjadi pemimpinnya. Bapak punya harta, terus berbagi aja, ya, itu Bapak akan menjadi pemimpin itu. Nanti orang-orang yang suka dikasih, sama kita akan hormat, sama kita akan baik, ya. Ai in ahsanta ila sahsin bil ata'i sirta amir lahu. Artinya, jika Anda berbuat baik kepada seseorang, siapa aja, bil ata', suka mengasihi aja, ya, sirta amiran lahu, maka Anda akan menjadi pemimpin baginya, ya. Dihormati, disayangi, dicintai. Yang gampang, ya, misalnya sekarang ada KDM, KDM Gubernur Jawa Barat, kan suka berbagi itu, ya, orang pada senang sama dia, udah nganggap dia pemimpin, dia udah pemimpin, ya. Kemudian was'al man syi'ta, dan tanyalah kepada orang yang engkau kehendaki. Fa anta asiru, was'al, dan mintalah. Nah, jadi ini yang kedua, tingkatannya dia rendah, dia meminta, dan mintalah kepada orang yang engkau kehendaki. Fa anta asiruhu, maka Anda akan menjadi tawanannya, ya, menjadi anak buahnya, gitu. Ai artinya was'alin nasa ma tahtajuhu minal mal wal ilmi, ya, mintalah kepada manusia apa yang engkau butuhkan, minal mal, baik harta, wal ilmi, ilmu. Fa in ihtajta ila syakhsin fi dzalika,
jika Anda butuh kepada seseorang dalam hal itu, butuh harta, butuh uang, ya, sirta abdan lahu, maka Anda akan menjadi hambanya, ya. Li'anna nufusa jubilat bihubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa itu akan terbentuk dia akan suka kepada apa? Man ahsana ilaiha, pada orang yang berbuat baik kepadanya, ya. Kalau dalam hadis lain, bukan hadis, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ana abdun liman allamani harfan, aku menjadi budak bagi orang yang mengajarkanku ilmu, ya. Jadi murid emang karakternya zil, dia minta bimbingan gurunya. Orang miskin, orang gak punya, minta uang orang kaya, ya. Nah, dia butuh pada hartanya. Maka ketika kita butuh, kita diungkapkan sebagai apa? Abdan lahu, kita menjadi budaknya. Maka tepat apa yang dikata Imam Ali, saya adalah hamba bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Taib. Wa man ahabba syai'an fahu asir lahu, dan barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia asir lahu, akan apa? Terpenjara baginya. Wa liqaulihi aliyin karramallahu wajhah, sebagaimana perkataan Imam Ali karramallahu wajhah ini, ana abdul man 'allamani harfan, ya. Ini ungkapan orang yang tawadu. Ada orang belajar sama gurunya enggak nganggap gurunya, dia sombong, ya, enggak ngakuin gurunya. Tapi ini lihat, Imam Ali mengatakan, mengajarkan kepada kita, saya ini hamba, ya. Kepada siapa? Saya adalah hamba man 'allamani harfan, kepada orang yang mengajarkan kepada gue satu huruf aja. Bagi satu huruf tuh hamba, apalagi banyak banget, ya. Fa in syaa ba'ani, jika dia si guru mesti berkehendak, dia boleh menjual saya. Wa in syaa a'taqani, jika dia berkehendak, dia bisa membebaskan saya. Lihat tuh, ya, perkataan yang tawadu dari Imam Ali, ya, kepada guru-gurunya, yang anggap saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Wasta'in amman syi'ta, ya, dan mintalah bantuan kepada orang yang engkau kehendaki. Fa innaka naziruhu, ya, ai iktafi bima indaka min rizqi, sesungguhnya Anda itu adalah penolongnya. Artinya iktafi, merasa cukuplah, bima indaka min rizqi, apa yang engkau miliki daripada rezeki. Wala taftakir fil mali, janganlah Anda butuh kepada harta. Li syakhsin, kepada harta seseorang, ghaniyin, yang kaya, kasiril mal, yang banyak hartanya. Fa in lam taftakir ilaihi, jika Anda kagak butuh kepadanya, sirta ghaniyan mislahu. Nah, bapak-bapak, walaupun kita enggak punya, hidup sederhana, tetangga kita orang ada, ya, kita jangan celutak, dikit-dikit minta. Kalau kita suka minta, ya kita hambanya, berarti kita posisinya berada di bawahnya, ya. Tapi kalau kita nggak minta, apa? Sirta ghaniyan mithlahu, ya, Anda nggak merasa butuh sama dia, kita butuhnya hanya sama Allah, maka sirta ghaniyan mithlahu, Anda akan menjadi orang yang kaya sama seperti dia. Apa? Kagak butuh sama makhluk, butuhnya hanya kepada Allah, gitu ya. Wal maqalatu as-salasun, ya, nasihat yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaihi, dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad, ya, rahmat Allah kepadanya. Tarkud dunya kullaha, katanya, akhadal akhirata kullaha, meninggalkan dunia semuanya, hakikatnya adalah apa?
dia mengambil seluruh akhiratnya. Li'annahuma qaddaratain, karena keduanya akhirat dan dunia itu sebagai apa? Bagaikan dua perempuan yang sedang dimadu. Ya, nggak ada orang yang pengen tanya ibu-ibu, mau nggak Pak Bu dimadu? Nggak ada yang pengen hanya menguasai hanya satu doang. Ya, maka milih dunia akhirat. Nah, pilihlah akhirat. Faman tarakaha ay dunya kullaha akhadha fil akhirah. Barang siapa yang meninggalkan dunia semuanya, maka dia akan mendapatkannya nanti di akhirat semuanya. Faman a'rada 'anid dunya bil kulliyah. Barang siapa yang berpaling dari dunia semuanya, ahabbal akhirata hubban katsir. Maka dia akan cinta kepada akhirat ya dengan hubban katsir, dengan cinta yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Sama sekalian disebutkan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Wa man akhadhaha ay ad-dunya kullaha tarakaha ay al-akhirah kullaha. Sebaliknya nih, barang siapa yang mengambil dunia semuanya, maka dia pasti ya apa? Tarakaha al-akhirah kullaha. Dia akan meninggalkan akhirat. Ai faman ahabba dunya bil kulliyah. Barang siapa yang cinta kepada dunia semuanya, a'rada 'anil akhirah bil kulliyah, maka dia akan berpaling dari akhirat secara semuanya. Fa akhadhaha fi tarkiha, ai fa hubbul akhirah sababul i'radi 'anid dunya. Ya. Cinta kepada akhirat ini merupakan salah satu sebab, salah satu faktor dia menjauh dari dunia, meninggalkan dunia, ya. Wa tarkuha fi akhdhiha ay wa bughdud dunya bisa babi hubbil akhirah. Ya, sebaliknya ini dia tinggalkan dunia, ya. Dia benci sama dunia, ini menjadi sebab cinta kepada akhirat. Nah, salah satu hikmah kita duduk di majelis ilmu, ya, ini membuat kita apa? Yang tadinya cinta dunia menjadi cinta akhirat, ya. Saya menulis ini buku tipis kecil. Di sini ada keterangan dari Imam Syafi'i, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, tadinya cinta dunia jadi cinta akhirat. Ya, Allah bimbing tuh hatinya mendapatkan nuraniyat, ilhamat, irsyadat, nuraniyat. Ini namanya nikmat-nikmat maknawiyah yang sangat mahal. Baik. Berikutnya, wal maqalat al-hadiyata wa thalathun. Nasihat yang ke-31. An Ibrahim bin Adam rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Ya, ini tokoh spiritual Ibrahim bin Adham. Kalau kita baca buku Risalah Qusyairiyah, yaitu bicara tentang tokoh-tokoh orang-orang saleh, ya. Kita pernah sebutkan di awal, ya. Jadi beliau ini sebetulnya awalnya hubud dunia, anak seorang penguasa. Kerjaannya sukanya apa? Berburu, bawa anak buahnya ke hutan, itu berpoya-poya aja. Suatu saat beliau lagi berburu, ya, itu ada suara dari kelinci bicara. Ya Ibrahim, katanya, alihada khuliqta. Ibrahim, hanya untuk demikian saja Anda diciptakan oleh Allah. Itu pas lagi jalan, kupingnya kayak kesampar petir dengar. Stop, ada suara dengar. Ya, dari mana suara? Kelinci bersuara. Ibrahim, alihada khuliqta. Nah, Bapak-bapak, itu namanya tanda-tanda hidayah. Ya, ada jazabat, inayah ilahiyah, ya. Ada magnetis. Setiap kita nanti akan mendapat seperti itu, mudah-mudahan, ya. Ada orang-orang yang gopla, yang lalai, disentil, ingat sama Allah. Ya, makanya penting itu. Penting kita buka hatinya seluas-luasnya.
Katanya la budda likulli mu'min ay yaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya, sepatutnya, sebaiknya orang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Ya. Karena nasihat itu sebetulnya apa? Fadlun wa nikmatun minallah. Nikmat dan karunia dari Allah. Tadi pagi kita baca ilmu tafsir di Masjid Jami Al-Ma'mur Bintara 14. Ada di situ keterangan. Siapa yang menghantarkan kalam kepada hati manusia? Siapa yang bisa menggerakkan lisan ini bergerak? Allah. Ya, tidak ada yang bergerak di alam ini yang terjadi di alam ini kecuali karena ilmu, ya, iradah dan fi'ilnya Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Baik. Maqal yang berapa tadi? 31 ya. Dari Ibrahim bin Adham, ya, rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qila lahu, ya. Ada yang bertanya kepadanya, bima wajadta zuhda? Ibrahim, bagaimana Anda mendapatkan rasa zuhud itu? Ya, cinta kepada akhirat, kagak tambak sama akhirat, sama dunia. Ai bi ayyi syai'in ahbabta, katanya. Tarkara hatid dunya talaban lirahatil akhirah. Ya. Bertanya, Ibrahim, ya apa? Ya, gara-gara apalah? Apa penyebabnya Anda cinta, ya, meninggalkan rehat di dunia dan mencari rehatan di akhirat? Ruwiya annahu kana sultanan fi baladihi. Nah, diriwayatkan bahwa beliau adalah seorang sultan di negaranya. Fataraka sultanah, dia tinggalkan tuh kerajaannya. Wajtahada fil ibadati, lalu dia bersungguh-sungguh dalam ibadah di Mekkah, di kota Mekkah, wa ghairiha, dan di selain kota Mekkah. Jadi Bapak Ibu, memang beliau itu, ya, perjalanan spiritualnya luar biasa. Dia tinggalkan semuanya terus dia berpetualangan, ya, dalam rangka sair ilallah, ya, perjalanan menuju Allah. Ya. Wa fi risalati al-Qusyairiyah, dan di dalam buku Risalah al-Qusyairiyah, ya, itu disebutkan huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurah Balkhin, ya, dari desa Balkhin. Kana min abna'il muluk, beliau adalah salah seorang anak-anak raja. Fa kharaja yauman mutasayyidan, suatu hari beliau keluar untuk berburu. Fa athara tha'laba au arnaba, kemudian diikuti tuh oleh sa'lab. Apa sa'lab itu? Binatang apa sa'lab itu? Sa'lab apa? Apa binatang sa'lab? Jadi lupa. Atau arnab, kelinci. Ya. Wa huwa fi talabihi. Dan dia, si Ibrahim, emang lagi pengen ngeburu arnab. Fahataba bihi hatifun. Tiba-tiba Ibrahim mendengarkan ada suara, ya Ibrahim, Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta? Ibrahim, ya, untuk berburu ini nih kamu nih, ya, diciptakan oleh Allah, ya, untuk ini aja Anda diperintahkan. Tsumma hataba bihi aidan min qarbus sirjihi, ya. Kemudian ada lagi suara datang dari korbus sirjihi. Korbus itu ini Pak, kalau kuda kan itu ada pelananya. Nah, dari pelana ini bersuara itu, ya bapak-bapak nanti ada tuh hidayah datang, tahu-tahu kita lagi nempel tembok, itu tembok seperti bersuara.
kasih nasihat sama kita. Kita nempel ke pohon bersuara. Itu adalah orang-orang yang lagi inkisab dibuka. Yang tadi hijab, narul hijab, al buka. Dia kupingnya bisa dengar suara ilahiyah. Ya, itu tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Baik. Ingat lagi ya. Wallahi ma li hadza khuliqta, katanya. Demi Allah, ya. Kata suara dari korbus kudanya. Untuk hal ini Anda diciptakan. Wal bihadza umirta. Untuk hal ini Anda diperintahkan. Itu dengar suara kita langsung fanazala anda batihi. Beliau langsung turun dari kudanya. Wasada faraiyan. Ya, li abihi fa akhadha jabbata lirra'i. Jadi beliau turun langsung dari kudanya, ya, lalu beliau langsung menemui ininya kalau kemana-mana raja kan ajudan-ajudannya lah, ya, ra'yan, anak buah bapaknya lah. Fa akhadha jabbata lirra'i, lalu dia ambil tuh bajunya anak buahnya gitu. Soalnya dia pakai baju kebesaran, namanya juga anak raja ya. Dia pakai baju istilahnya bunggawa. Bunggawa ya. Ya, min sufin. Kalau dia pakailah bajunya tuh, ya. Terbuat dari wol, wala bisaha, beliau dipakai, wa atahu farsahu. Dia berikan kudanya. Wa mamahu, dan semua yang dia bawa dia kasih tuh sama anak buahnya tuh, ya, sama prajuritnya lah ya. Tsumma innahu dakhala al-badiyah, lalu kemudian dia terus berjalan masuk ke hutan, terus berjalan. Tsumma dakhala Makkah, sampai ke kota Mekah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad, ya, wa dakhala Syam wa mata biha. Lalu Ibrahim bin Adam ini dalam hidupnya, ya, kemudian berteman dengan ulama Sufyan ats-Tsauri, ya, ulama besar. Kemudian berteman dengan Fudail bin Iyad, juga ulama spiritual. Wa dakhala Syam, beliau masuk ke daerah Syam, ke Maroko, Palestina, terus wa mata biha, dan beliau meninggal di sana. Ya, bayangin tuh, orang kaya, orang hebat, dengan dapat hidayah langsung dia tinggalkan semua itu, dia syair ilallah. Bahkan di kitabnya diceritakan itu dalam perjalanan itu, ya, dia mengarungi padang pasir yang begitu panjangnya, itu dia yakin tuh dia akan dapat makanannya. Ya, betul, cita-citanya ada aja, ya, makanan datang kepadanya. Dia tawakal sama Allah, dia tinggalkan, ya. Ada istilahnya, kalau orang datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepadanya. Allah akan lari kepadanya. Kalau kita tobat, ya, tobat sejengkal, Allah akan lari kepada kita dua depa, apa begitu, ya. Baik, kita lagi ya. Ini cerita tentang orang soleh, ya. Wa mata biha wa kana ya'kulu min amali yadihi, ya. Beliau ini selalu makan dari karya tangannya sendiri. Misal hasad, seperti berburu. Wa hafidhu al-basatin, dan beliau selalu menjaga kebun, ya, kerjaannya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya. Qala ay sayyiduna Ibrahim bi salasati asya ra'aitul qabra muhisan. Saya udah jam berapa, Ustaz? Udah belum? Udah ya. Jamaah sekalian, saya mau izin, habis ini saya maaf nggak ikut salat berjamaah. Saya mau jemput putra saya di pondok. Kebetulan pondoknya di daerah puncak itu ya. Minta doa biar saya lancar perjalanannya, ya. Takut kemalaman gitu. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ilaihim
Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab nasahul ibad farzuqhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.